itu salah satu juga yang yang kami kerjakan. Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, nah sekarang kita akan belajar sama-sama tentang membangun kehidupan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kita mau membangun kehidupan? Nah, kalau saya ngomong tentang membangun kehidupan, tapi sebelum lebih lanjut ya, saya yakin kita pengen punya sebuah tempat tinggal, rumah idaman dalam hidup kita. Ya, kalau di Amerika sini ya memang rata-rata rumahnya mungkin nggak sebesar ini, tapi bagus-bagus. Indah-indah semuanya ya. Dan tanahnya besar-besar secara khusus di daerah New Hampshire, daerah-daerah tertentu ya tanahnya besar-besar. Tapi kalau kita ke Indonesia ya rata-rata ya tanahnya nggak terlalu besar. Tapi kita pengen punya rumah idaman yang kira-kira ya kalau bisa seperti ini udah mantep banget lah. Nah, kalau bisa lebih besar lagi, wah itu udah sesuatu yang luar biasa. Nah, kembali lagi bahwa kalau saya bicara mengenai membangun rumah idaman, ya firman Tuhan berkata 1 Korintus 6 ayat 19 bahwa tubuh kita adalah bait Allah, tempat Allah tinggal. Jadi saya percaya bahwa kalau kita pengen membangun rumah yang kita nyaman tinggal, bagaimana dengan rumah yang Allah tinggal di dalam hidup kita. Nah, bicara tentang tempat Allah tinggal tersebut, rumah idaman, kadang-kadang kita berpikir bahwa ini adalah hal yang rohani. Ya, dimana kita harus jadi orang yang rohani, yang dimana supaya Allah bisa tinggal di dalam bait Allah kita. Tapi Bapak Ibu Saudara ya, kita ini manusia diciptakan tubuh, jiwa dan roh. Ada emosi kita, ada pikiran kita, ada perasaan kita, dan juga ada roh yang dimana membuat kita masih ada saat ini, dan juga ada tubuh kita. Jadi kalau saya bicara tentang membangun kehidupan, saya bicara tentang membangun semua aspek yang ada di dalam. Dan saya sangat meyakini sebagai anak-anak Tuhan, roh kita itu dengan kita terkonek sama Tuhan itu yang mengubah baik yang di dalam maupun yang di luar. Jadi kalau saya bicara membangun kehidupan ini bukan cuma saya lebih banyak berdoa, saya lebih banyak baca firman Tuhan, bukan. Tapi benar-benar terjadi perubahan cara berpikir, terjadi perubahan cara bersikap, terjadi perubahan karakter dan segalanya. Dan juga bahkan terjadi perubahan dalam pengertian kehidupan kita pun ya semakin lebih meningkat di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik secara ekonomi maupun secara hal-hal yang lain yang Tuhan sudah tentukan kepada kita. Ya, nah saya percaya bahwa inilah yang rumah yang Tuhan mau bangun di dalam kehidupan kita. Ya, bahwa Tuhan mau membuat kita semua di tempat ini sukses dan berhasil. Tuhan mau membuat kita menjadi orang-orang yang rohani. Tuhan mau membuat kita menjadi orang-orang yang secara jiwa, mental, cara berpikir baik dan stabil semuanya ya. Nah, saya meyakini bahwa inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita semua. Ada amin semuanya? Ya, saya percaya tidak ada di antara kita yang mau punya rumah bagus seperti ini tapi pas masuk ke dalam banyak tikus ya atau banyak kecoa ya. Saya yakin kita pengen rumah yang bagus gini masuk ke dalam juga bagus. Demikian juga bait Allahnya kita juga semuanya harus baik ya. Nah, mengapa kita mau membangun rumah kita? Karena Tuhan itu punya rencana untuk hidup kita. Mazmur 139 ayat 16. Ya, di sini kalau Anda baca Mazmur 139, ya di sini jelas sekali bahwa waktu kita diciptakan ya, itu Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Tapi saya hanya kutip ayat 16 yang berkata, "Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya." Jadi firman Tuhan sangat menarik. Jadi sebelum kita diciptakan pun sebenarnya Tuhan sudah merancangkan hari-hari yang indah. Kok gak ada yang percaya nih ya? Ada amin semuanya? Ya, Tuhan sudah merancangkan apa? Hari-hari yang indah. Mungkin Anda berkata tapi kok kebanyakan hari saya buruk. Oke, itu nanti Anda tanya Tuhan saja ya. Yang saya tahu bahwa Tuhan merancangkan hal-hal yang indah dalam hidup kita ya. Ya kalau Anda berpikir bahwa kita mengalami hal-hal yang buruk, kita bisa belajar bahwa bukan cuma kita yang ngalamin hal yang buruk. Yusuf ngalamin hal yang buruk. Abraham alami hal yang buruk. Musa alami hal yang buruk. Tapi buat manusia itu buruk, tetapi
Kita tahu bagaimana Tuhan mengizinkan mereka melewati sebuah sekolah kehidupan agar mereka bisa mencapai hari-hari yang indah tersebut. Ya. Di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, banyak sekali orang yang kutip ini. Ya, baik itu untuk menghibur orang lain maupun menghibur dirinya ataupun ya di dalam kehidupan ya. Ayat ini seringkali dikutip. Nah, tetapi sesuatu yang dilupakan oleh orang pada saat mereka mengutip ayat ini di dalam ayat 8 dan 9, konteksnya pada saat itu adalah orang Israel berada di dalam penjajahan. Sekali lagi, orang Israel, Yehuda berada di dalam penjajahan. Dan mereka berada di penjajahan oleh Babilonia selama puluhan tahun. Dan pada saat itu mereka udah gak betah sebenarnya. Mereka mau keluar cepat-cepat dari Babilonia. Tetapi kemudian Tuhan katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Justru mereka di masa-masa sulit tersebut ayat ini keluar. Ya, dan kemudian Tuhan sampaikan sama orang Israel bahwa Tuhan izinkan hal-hal yang seperti itu terjadi untuk sesuatu yang Tuhan sudah rancangkan. Jadi kembali lagi ya, mengapa kita perlu membangun kehidupan? Saya ulangi lagi bahwa karena Tuhan itu sudah punya rencana dalam hidup kita. Dan rencana Tuhan itu indah, katakan sama-sama indah. Ya, rancangan Tuhan itu indah. Nah, tapi sebelum kita belajar sebelum lebih lanjut ya, mungkin Anda punya pertanyaan, bagaimana sih kita bisa membangun kehidupan tersebut? Oke, Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Nah, di sini firman Tuhan ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pentingnya kita di dalam membangun kehidupan kita itu langkah demi langkah. Ya, pentingnya waktu kita mulai membangun kehidupan kita mau ngecek terlebih dahulu bagaimana kehidupan kerohanian saya. Apa yang saya bangun untuk 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Dan kemudian juga bagaimana saya membangun karakter saya. Apa yang saat ini karakter saya punyai. Bagaimana dengan cara berpikir saya. Bagaimana dengan pendidikan saya. Bagaimana dengan istilahnya emosi saya. Apa yang saya perlu tata dalam hidup saya. Saya yakin semua daripada kita di tempat ini menata rumah kita masing-masing. Ada amin semuanya? Ya, kita menatanya sedemikian rupa supaya kelihatan indah sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, demikian juga ya di dalam kehidupan kita selain rohani ya, demikian juga emosi kita perlu tata, ya cara kita berpikir kita perlu tata. Dan ini semua tidak terjadi hanya karena Pastor Ronald atau Pastor Sulfi tumpang tangan sama Anda. Karena terus terang ada orang-orang Kristen yang punya karakter problem dan juga problem pikiran, dan mereka berharap dengan minyak urapan dan ditumpang tangan pikiran mereka berubah. Nggak seperti itu. Ya, jadi ini perlu ini segala sesuatu yang kita perlu bangun dalam hidup kita untuk kita mempunyai rumah yang baik. Nah, demikian juga ya, ada mohon maaf ya, saya kenal dengan orang-orang yang dalam hidup mereka ya, mereka pengen berhasil, mereka pengen sukses, tetapi mereka tidak menata akan keuangan mereka. Mereka tidak menata akan kehidupan mereka langkah demi langkah. Mereka cuma berharap mujizat daripada Tuhan. Suka dengar khotbah tentang berkat dan kemudian berharap bahwa nanti berkatnya tiba-tiba muncul di depan mata mereka. Ya, padahal dalam kehidupan mereka kalau misalnya pengen beli rumah ya tentu ya harus nabung dulu. Ya harus gaya hidupnya harus ada yang dipotong.
ya istilahnya jangan terlalu suka keluar belanja ya, walaupun diskonnya dikatakan 95% ya. Nah, ini hal-hal yang di dalam kehidupan kita nih harus kita bangun. Ya, nah oleh sebab itu di sini Tuhan dengan sangat jelas berkata kalau mau membangun sesuatu, ketahui apa yang kamu mau bangun di dalam kehidupanmu. Ya, sekali lagi sebenarnya ini adalah khotbah saya yang sebenarnya ini ada, kalau nggak salah ini khotbah 1 bulan saya ya, tapi saya coba singkatkan ya, dalam pengertian saya mau sampaikan agar kita jadi jemaat yang sekali lagi jadi jemaat Tuhan, umat Tuhan yang membangun kehidupan kita. Ada amin semuanya. Ya, supaya apa? Supaya waktu kita membangun hidup kita baik secara jasmani, rohani, mental kita, emosi kita membangunnya sedemikian indahnya sehingga nanti waktu kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan berkata bahwa kamu telah menyelesaikan pekerjaan yang baik. Oke. Nah, kembali lagi bagaimana kita membangun rumah kita. Tadi saya sudah katakan kita harus mengetahui posisi hidup kita saat ini seperti apa. Apakah kita bisa tahu posisi hidup kita? Sangat bisa. Ya. Secara rohani, ya, Anda tahu Anda hubungan dengan Tuhan seperti apa. Anda tahu berapa banyak firman Tuhan yang masuk ke dalam otak Anda. Anda tahu berapa lama Anda berdoa. Anda tahu berapa lama Anda bersekutu dengan sesama orang percaya. Anda tahu bagaimana Anda bisa dengar suara Tuhan. Ini bukan sesuatu yang istilahnya tidak bisa diukur, tetapi sebenarnya adalah sesuatu yang bisa diukur. Bagaimana kalau mau membangun kehidupan jasmani kita, membangun keuangan kita, membangun tubuh kita agar tetap sehat. Bagaimana kita membangun rumah tangga kita, itu juga bisa diukur. Ya, kita bisa tahu bahwa saya dalam 5 tahun ke depan saya mau mempunyai sebuah usaha, saya mau mempunyai saya mau untuk menabung untuk anak-anak saya, dan ini adalah sesuatu yang bisa diukur. Penghasilan saya berapa? Ini adalah sesuatu yang bisa diukur. Nah, yang kadang-kadang perlu bantuan orang untuk mengukur adalah sikap kita, omongan kita, cara kita berpikir. Karena kita manusia cenderung kadang kita lupa apa yang kita bicara. Kadang kita lupa sikap kita yang terlalu berlebihan. Atau mungkin cara kita berpikir yang belum tentu orang lain bisa membacanya. Atau emosi kita. Nah, ini hal-hal yang kadang-kala kita perlu bantuan orang-orang yang terdekat sama kita. Istri, suami, atau orang-orang yang merupakan orang tua rohani kita, keluarga rohani kita. Yang bisa kasih tahu, hidup kamu nih saat ini ya memang sih sifat kamu udah baik, tetapi ini loh perlu diselesaikan, ini perlu untuk diperbaikin. Nah, mengapa saya sampaikan ini? Karena saya menemukan ada orang-orang yang kalau doa Bapak Ibu Saudara itu biar malaikat pun tercengang-cengang. Tapi pada kehidupan nyata sehari-hari di dalam pekerjaannya, sifat, tindakan, perkataan kadang-kadang tidak menjadi saksi. Nah, inilah dalam kehidupan kita yang saya berdoa supaya kita belajar jadi orang Kristen yang membangun. Ada amin semuanya. Bapak Ibu Saudara ya, saya percaya bahwa kita nih harus jadi orang-orang yang bertumbuh. Bukan hanya secara fisik saja, tetapi dalam segala hal. Katakan sama-sama, dalam segala hal. Ya, kita harus jadi orang-orang yang bertumbuh dalam segala hal. Jadi bukan hanya sekedar Anda datang ke gereja, dengar firman, dan kemudian merasa bahwa aduh saya ditegur Tuhan ini. Wah, khotbahnya benar-benar menyentuh hati saya harus banyak berubah. Bapak Ibu, bukan cuma waktu firman aja Anda diubahkan, tapi ada upaya untuk mengubahkan hidup Anda supaya hidup Anda lebih baik lagi. Ada upaya yang Anda lakukan agar bahwa kalau yang lalu ini hidup saya tidak baik, ke depan saya jadi lebih baik. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus pada saat dia mengatakan, sebenarnya secara usia kamu ini udah dewasa, tapi kamu ini masih seperti kanak-kanak, harus makan makanan baik. Mengapa? Karena orang-orang yang demikian datang ke gereja bukan karena mau bertumbuh, bukan karena mau membangun, tetapi karena cuma mau sekedar dia tahu dia perlu Tuhan,
Dan dia berharap supaya Tuhan itu membuat hidupnya mudah, tapi dia tidak mau bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Kita semua tahu bahwa sebagai orang dewasa akan ada hal-hal yang sulit yang kita alami. Tapi kita tahu bahwa sebagai orang yang dewasa kita pasti mampu untuk mengalahkan segala kesulitan tersebut. Nah itu sebabnya ya kita harus mulai membangun. Katakan sama-sama membangun. Nah masing-masing kita punya logistik yang berbeda. Maksudnya apa? Ya oke, saya nggak usah ngomong soal keuangan deh ya. Tapi saya lebih ngomong soal emosi, jiwa, cara berpikir ya dan rohani. Hal yang rohani ya. Oke, masing-masing kita punya logistik yang berbeda. Maksudnya logistik yang berbeda adalah seperti ini ya. Tadi Anda lihat kan di video, di situ disebutkan ada yang mereka bertemu lagi belajar Alkitab, tapi ada yang kalau Anda perhatikan ada yang lagi ngerokok. Lihat ya? Nggak ngelihat, oh puji Tuhan kalau nggak ngelihat. Mungkin Anda bertanya, kok bisa lagi ibadah seperti itu? Well, Bapak Ibu sekalian, ini mereka orang-orang yang benar-benar baru. Ya, tentu ada alasannya lah mengapa kita mengadakan ibadah dari rumah ke rumah ya. Ini adalah orang-orang yang baru percaya dan mereka masih istilahnya ya samalah seperti anak Anda. Bagaimana mereka masih diajarin cara makan, cara ke toilet. Kalau mereka masih kecil-kecil ya, pada saat mereka sudah lebih besar, kita punya cara lain untuk mendidik mereka. Kita berharap mereka bisa bantu bersihin rumah, paling tidak kamar mereka sendiri, mereka harus atur sendiri. Paling tidak mereka ya udah bisa bantu untuk cuci kamar mandi atau bantu vacuum ya. Kita mau supaya anak kita sampai kepada level yang demikian. Nah demikian juga ya. Waktu kita terima Kristus, waktu kita dipermandikan, memang dosa kita ditinggalkan. Kita hidup dengan manusia baru. Cuma problemnya emosi, pikiran kita, perkataan kita itu tidak langsung otomatis berubah. Kalau langsung berubah, kita semua langsung mendapat pengangkatan ke surga. Tetapi ada hal-hal yang kok saya masih seperti ini ya. Kok cara berpikir saya masih seperti ini. Sikap saya masih seperti ini. Dan Bapak Ibu ini adalah suatu hal yang perlu yang namanya kedisiplinan untuk kita bisa berubah. Dan tentu kita perlu tahu dulu sifat saya seperti apa. Cara berpikir saya seperti apa. Kenapa saya berpikir kok bisa seperti ini. Kenapa saya berpikir negatif? Kenapa saya ngomong ke orang lain negatif? Nah itu sebabnya saya katakan mungkin Anda perlu orang lain untuk kasih tahu sama Anda. Ya jangan sampai kita merasa saya ngomong biasa-biasa aja kok. Padahal udah 10 orang yang sakit hati karena perkataan Anda. Jadi kita perlu tahu saya nih pada posisi apa saat ini di dalam emosi saya, dalam perkataan saya, dan dalam tindakan saya. Bisa berubah? Sangat bisa. Demikian juga dalam hal rohani. Ya Anda mungkin berkata, pastor aduh kalau saya disuruh berdoa, berlutut 1 jam ya, suruh baca Alkitab, kok kayaknya sulit banget ya, kok kayaknya susah banget. Bapak Ibu kita hidup di era modern saat ini, yang dimana kita sangat dimudahkan untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya katakan bisa sangat dimudahkan? Anda malas baca Alkitab, tinggal pencet klik, dibacain Alkitabnya. Anda mau dengar khotbah, nggak harus nunggu hari Minggu. Ada ribuan khotbah yang Anda bisa dengar untuk mengisi pikiran Anda. Anda sulit untuk berdoa, Bapak Ibu Anda tinggal di sini, saya yakin Tuhan berikan Anda kesempatan, Anda bisa pergi melihat yang hijau-hijau pemandangan asal jangan musim dingin. Anda bisa sambil dengar musik, Anda bisa sambil nggak harus di luar sana Anda melihat kebaikan Tuhan dalam hidup Anda.
Ini semua hal-hal yang dimudahkan oleh Tuhan untuk Anda bisa dekat sama Tuhan. Kita hidup di era yang seperti ini saat ini. Jadi gak ada lagi alasan di mana Anda tidak bisa membangun kehidupan. Baru-baru saya sebelum kesini saya sempat ke Washington DC, ke Bible Museum. Ya, dan dikasih lihat bagaimana Alkitab tersebut dicetak dan bagaimana Alkitab tersebut disebarluaskan. Dan sebenarnya belum lama ya Alkitab printed tersebut itu bisa benar-benar terdistribusikan ke seluruh dunia. Dan saat ini kita hidup di era di mana firman Tuhan ini kita nggak perlu beli, cuma perlu download. Dan kalaupun Anda susah untuk mengerti apa yang Anda baca, ada begitu banyak aplikasi dan juga pengajaran-pengajaran yang Anda bisa lihat. Banyak yang sehat, tapi tentu harus konsultasi dengan Pastor Ronald ya, untuk Anda bisa mendapatkan ini. Nah, kembali lagi, sekali lagi kita perlu tahu kita ada di posisi mana. Dari posisi tersebut kita mulai membangun kehidupan kita semua. Ada amin semuanya? Oke, ini adalah gambar Adam dan Hawa. Ya, semua pasti tahu lah ya gambar Adam dan Hawa. Saya mau untuk kita buka di dalam kitab Kejadian pasal yang 2. Kejadian pasal yang kedua. Dalam mulai ayat yang ke-8. Bapak Ibu, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia memberikan logistik kepada Adam dan Hawa. Dia memberikan sesuatu kepada Adam dan Hawa. Apa yang dia berikan? Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan apa? Berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar berdolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu Saudara ya, terus terang sebagai manusia saya iri sama Adam dan Hawa. Kenapa? Siapa di sini yang punya rumah tamannya seperti Adam dan Hawa? Bukan cuma taman tapi ada emas juga. Ada yang di sini rumahnya dikelilingin sama emas? Batu-batuan. Mas Yono ya. Saya pernah ke Freeport, Bapak Ibu pelayanan di sana ya. Wah, itu ada beberapa orang yang batu-batuan yang indah-indah, nggak tahu itu emas atau apa, pokoknya ditaruh di depan rumah mereka. Karena udah kebanyakan, nggak tahu mau dia buat apain lagi. Sudah, pamer ini orang-orang Freeport. Tapi itu tanah tersebut, batu-batu itu dapat dari gunung-gunung. Tapi Bapak Ibu, ini yang logistik yang Tuhan kasih. Secara fisik, mereka ditempatkan di taman. Tetapi ada logistik yang lain yang Tuhan kasih sebenarnya. Ya kalau saya ngomong logistik, apa yang mereka punya ya, apa yang mereka dapatkan. Yang lain yang mereka dapatkan dari Tuhan adalah suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan punya, yang Tuhan kasih. Ini loh, kamu punya kesempatan untuk punya hubungan dengan saya. Dan mereka menikmatinya dari hari ke hari sebelum mereka jatuh ke dalam dosa tersebut. Tapi intinya yang saya mau sampaikan adalah pada saat Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, disinilah posisi mereka.
Mereka punya hubungan dengan Tuhan, mereka ditempatkan di taman yang indah. Bahkan mereka itu jadi manajernya Tuhan untuk mengusahakan taman tersebut. Ya, bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa segala binatang yang dikasih nama sama Adam dan Hawa, itulah nama oleh Adam, bukan Hawa. Segala binatang yang dinamakan oleh Adam, itulah yang jadi nama binatang tersebut. Itulah hal yang Tuhan kasih sama mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini contoh, salah satu contoh bahwa Tuhan kita itu selalu memberikan kepada kita ya sesuatu. Waktu kita terima Tuhan dan bahkan sampai detik ini Tuhan sudah memberikan kepada kita sesuatu. Nah, ini yang kita harus sadarin. Saya di posisi mana untuk kita bisa bangun rumah Allah yang lebih baik lagi. Oke. Berikutnya, di sini ada sebuah kisah ya di dalam kitab, tunggu sebentar, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab 1 Raja-Raja. Ini kisah tentang seorang janda di Sarfat ya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang maaf sebentar. 1 Raja-Raja pasal 17. Di situ diceritakan tentang kelaparan yang terjadi di tanah Israel pada saat itu. Raja-Raja pasal 17 ya. 1 Raja-Raja pasal 17 mulai ayat 9 ya, mulai ayat 8 deh. Jadi waktu itu ada kelaparan, kekeringan, dan kemudian Elia itu waktu itu tinggal di tepi sungai Kerit. Dan kemudian dia minum dari air sungai Kerit tersebut. Dan tiap hari ada, kalau di Indonesia ada namanya GoFood. Ya, ini Go Gagak. Ada Uber Food, ini bukan Uber Food tapi Gagak Food. Yang tiap hari bawa makanan sama Elia. Ya, itu cara Tuhan menghidupi Elia pada saat itu. Dan kemudian air kering. Ya itulah, kalau saya berpikir-pikir kenapa ya Tuhan gak turunkan hujan lokal di situ. Tapi kadang-kadang cara Tuhan bekerja tidak seperti yang kita pikirkan. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-7, situ firman Tuhan berkata, tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda memberi engkau makan. Saudara, kalau saya jadi Elia, yang ada di pikiran saya, ini janda pasti konglomerat. Ya kalian karena udah tahu ceritanya, jadi wah enggak lah, pasti jandanya miskin. Ya karena udah tahu kan ceritanya, coba belum tahu. Kalau saya kan pasti kan, kering nih, udah gak ada makanan. Pikiran saya, Tuhan suruh pergi ke rumah ini, ke tempat ini. Dan ada yang akan memelihara, pikiran saya pasti ada rumahnya ini. Pasti ada makanannya tiap hari. Tapi kemudian firman Tuhan berkata apa? Di dalam ayat yang 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi apa yang janda ini punya? Logistik apa yang dia punya? Dia punya air, itu pertama. Kemudian firman Tuhan mengatakan dia punya segenggam tepung. Dan kemudian dia juga punya sedikit minyak. Itu secara jasmani. Tapi sebenarnya di luar daripada itu, menurut saya dari apa yang saya baca,
janda ini punya sifat yang baik dan suka menolong. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah mengatakan dia makannya udah sedikit. Siapa di sini yang kalau makan sudah sedikit, perut kosong, darah bisa lebih tinggi daripada kepala Anda? Gak ada, puji Tuhan, haleluya. Semua di sini baik-baik. Di sini Elia ngomong, saya yakin pasti jandanya juga udah lemes ngumpulin kayu. Paling tidak saya kalau udah gitu wah udah deh, pasti udah lemes dah. Tapi ini Elia ngomong, tolong dong ambilin air. Dia datang ambilin air, bawa sama Elia. Udah dikasih minum dan dia gak kenal siapa Elia ini. He's a stranger. Tapi dibawain minum. Habis minum minta lagi, boleh buat roti. Dan janda ini dengan jujurnya dia bilang, saya udah gak punya apa-apa lagi. Terakhir nih. Masih banyak gudang di aneka jualan di bawah. Dia udah gak punya apa-apa. Cuma punya segenggam tepung dan minyak. Dan dia katakan kalau saya buat, saya akan, habis ini kita udah gak tahu lagi, kita akan mati. Jadi itu pertama, apa yang dia punya? Suatu sifat yang baik. Kedua, janda ini gak menyerah dengan kehidupan. Dia tetap bekerja keras. Saya pernah di Amerika dulu dan saya waktu dulu juga datang dengan visa turis, pernah ilegal dan seterusnya. Dan karena ilegal tersebut saya akhirnya waktu sekolah Alkitab harus ke Kanada. Karena papa saya izin tinggalnya mau jadi green card gak selesai-selesai sampai saya lulus college. Dan saya percaya rencana Tuhan juga, kalau enggak saya enggak sekolah-sekolah Alkitab. Dan janda ini punya, dan ya kembali lagi ya. Jadi kadangkala ya dalam kehidupan kita, ya kita ngalamin yang namanya frustasi, capek, lelah. Ya kita mau hidup yang kehidupan yang lebih baik. Tapi kadang-kadang karena udah jenuh dengan segala hal, membuat kita akhirnya rasanya aduh mau kerja kok udah capek, berumah tangga juga udah lelah dan melakukan segala aktivitas yang lain lelah. Tapi kita bisa lihat di sini bagaimana janda ini. Ya terus terang sih kalau saya jadi dia mungkin ya udahlah mati aja lah. Toh gak habis juga mati. Tapi dia tetap berupaya bagaimana agar dia dan anaknya itu tidak mati. Tapi dapat tetap hidup. Sampai kalau bahasa perjuangan titik darah penghabisan. Berupaya bagaimana pokoknya soal nanti udah gak ada apa-apa lagi. Pokoknya saya akan tetap berupaya untuk bisa mempertahankan kehidupan kami. Dan itulah yang janda tersebut miliki di dalam hidupnya. Jadi yang dia miliki bukan hanya sekedar apa yang ada di depan mata. Nah kadang-kadang kita sebagai orang Kristen kita cuma melihat apa yang ada di depan mata kita. Padahal sesungguhnya ada kualitas-kualitas tertentu yang ada di dalam hati Anda dan pikiran Anda yang Tuhan bisa pakai. Berikutnya, contoh yang lain. Ini kisah tentang ya seorang janda lain. Ya, nggak tahu kenapa ya, ini banyak wanita ini hari Ibu, haleluya. Ya. 1 Raja-Raja 17, 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 4. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 4. Di sini dikisahkan tentang seorang seorang janda yang ditinggal suaminya. Suaminya meninggal, tapi ini suaminya agak kelewatan ya karena ninggalin utang. Di dalam ayat yang pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berkata, hambamu suamiku sudah mati dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya.
Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah apa? Buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam bejana, mana yang penuh angkatlah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah ini diceritakan bagaimana janda ini memang udah habis-habisan. Bukan cuma habis-habisan, dia hidup dalam kondisi minus. Cuma punya minyak dan hutang. Dan kemudian dia datang sama Elisa, dia ceritakan kondisinya dan Elisa membantu dia. Nah Bapak Ibu, ya secara logistik, secara fisik yang dia punya hanya minyak. Dan rumah lah bisa dikatakan, tapi bisa jadi ya rumahnya rumah yang ya belum tahu apakah itu rumah keluarganya atau siapapun dia tinggal, tetapi intinya dia nggak bisa jual rumah tersebut. Tapi kemudian Elisa ngomong, kumpulkan bejana. Bapak Ibu, yang janda ini punya dalam hidupnya adalah, kalau saya baca, saya renungkan, janda ini punya hubungan yang baik dengan tetangga. Itu sebabnya dia pinjam tempayan, dia pinjam bejana-bejana ini dikasih pinjam. Coba kalau dia orang yang tidak baik sama tetangga, belum tentu dikasih pinjam. Tapi karena dia baik, jadi dia bisa kumpulin sebanyak mungkin bejana. Pinjam dong, tetangganya mungkin tanya, kenapa? Enggak, ada perlu aja. Mungkin tetangganya bilang, udah stres nih ibu. Anaknya mau diambil, ngapain kumpul bejana. Dan Bapak Ibu Saudara, ya dia sekali lagi ibu ini punya sifat yang baik ya. Dan kalau Anda baca ya, saya yakin bejana yang dikumpul ini gak sedikit. Tapi sangat banyak. Kenapa saya bisa katakan sangat banyak? Kalau kita baca ayat yang ke-7, mulai 6 deh. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. 7, perhatikan. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Jadi benar-benar dia dapat bejana yang cukup banyak. Dan setelah dia dapat bejana yang dia menjual minyak ini, dia kemudian lanjut borong perhiasan. Amin. Enggak. Dia kelola uangnya supaya dia dan anak-anaknya bisa hidup. Ada amin semuanya. Ya kembali lagi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana janda ini punya hubungan yang baik dengan tetangga-tetangganya. Dan selain itu dia juga punya iman. Katakan sama-sama, iman. Punya iman. Percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan mampu untuk mencukupi segala kebutuhannya. Terlepas daripada suaminya sudah meninggalkan dia dengan berbagai macam hutang. Nah Bapak Ibu Saudara, hal-hal inilah yang sebenarnya dalam hidup kita. Kita nih waktu Tuhan ciptakan kita. Waktu Tuhan panggil kita untuk menjadi percaya. Sudah ada modal yang Anda miliki. Dan mari kita bangun modal tersebut yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Jangan cuma fokus kepada hal yang jasmani. Ya tentu saja hal jasmani tetap kita harus perlu bangun. Tetapi bangunlah ketiga-tiganya. Secara rohani, secara jasmani, demikian juga secara mental, emosi, karakter hidup Anda. Agar apa? Agar saat nanti kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan mengatakan kamu telah melakukan pekerjaan yang baik dan luar biasa. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama.
Bapa yang baik, kami bersyukur untuk semua hal yang Kau telah kerjakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, Kau tahu pergumulan daripada umat-Mu di tempat ini, masing-masing kami. Tantangan yang kami hadapin. Tapi Tuhan tolong kami, agar kami jadi umat yang tidak hanya mengasihani diri sendiri. Ajar kami menjadi umat Tuhan yang terus bertumbuh di dalam iman pengenalan kami kepadamu. Kami menjadi orang yang Tuhan Yesus tidak menjadi orang yang seperti orang yang tidak percaya kepadamu. Yang mungkin kami ke gereja, tetapi Tuhan Yesus, kami tidak membangun iman kami. Kami tidak membangun cara kami berpikir. Kami tidak membangun rohani kami. Dan saat ini kami berdoa biar kami menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Engkau. Menjadi orang-orang yang bukan hanya rohani Tuhan, tapi hubungan kami dengan Engkau itu mengubah seluruh hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang berhikmat Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang tahu mengatur ya Tuhan Yesus kehidupan kami. Mengatur keuangan kami, mengatur juga hubungan kami dengan sesama. Kami juga menjadi orang-orang yang ya Tuhan Yesus yang mengupgrade diri kami. Apakah itu mengupgrade pendidikan atau mungkin cara kami berpikir, cara kami berbicara, sifat kami Tuhan Yesus. Agar kami jadi orang-orang yang semakin lebih baik Tuhan. Kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan demikian juga hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah selamatkan kami. Engkau telah mati untuk dosa kami. Dan ajar kami untuk terus meningkatkan kerohanian kami Tuhan. Kami semakin dekat dengan Engkau. Kami menjadi orang yang semakin bersekutu dengan Engkau. Mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Dan sekali lagi biar firman-Mu tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap umat Tuhan yang telah diberkati katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.